Selamat pagi, jemaat kekasih Kristus. Jumpa kembali dalam doa dan perenungan di subuh hari ini, tepatnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa dan perenungan di saat pagi hari ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena penyertaannya, oleh karena perkenaannya, maka kita boleh sampai di hari ini setelah kita melewati malam yang telah kita lalui dan kita telah diberikan kesempatan untuk masuk di hari yang baru sebagai anugerah Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat GKI Immanuel Kota Lama yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh karena penyertaan-Mu, oleh karena perkenaanmu, kami ada di hari ini. Setelah kami melalui malam yang telah berlalu, dan kami boleh dapat melihat kembali terang kasih Kristus lewat fajar di pagi hari ini. Sebagai tanda syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Allah, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai dasar dan pedoman hidup bagi kami umat-Mu di dalam melewati sepanjang hari ini, sejak pagi, siang hingga pada malam hari ini, sehingga kami tidak menyimpang dari kehendak-Mu, tetapi kami lalui hari ini dengan berdasarkan berpedoman pada Injil Kristus yang kami hendak baca dan renungkan di saat ini. Kuduskanlah kiranya kami ya Allah, ampuni dan basuh kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami layak untuk menikmati santapan rohani bagi jiwa kami yang haus akan kebenaran. Berbicaralah kepada kami ya Allah, kami siap untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Terpujilah nama Kristus, firman yang hidup kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini atau di hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Dengan judul pembacaan Tuhan Penjaga Israel. Tuhan Penjaga Israel. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tuhan Penjaga Israel, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah,
penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita sekalian ketika kita dapat membaca, merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita dapat memperlakukan kebenaran firman Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Jemaat GKI Immanuel Kota Lama yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pembacaan firman Tuhan Mazmur 121 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 dengan judul Tuhan Penjaga Israel. Dan dapat dibuat tema kecil bagi kita, yaitu Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah penjagamu. Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Seringkali kita mendengar atau seringkali kita katakan bahwa hidup ini berat. Hidup ini tidaklah mudah, ibarat membalik telapak tangan. Mengapa demikian? Karena hidup ini pasti dan selalu mengalami tantangan serta pergumulan hidup yang akhirnya sering membuat kita menjadi takut, kecewa, putus asa, hilang harapan, menangis, bahkan hidup ini seakan tidak ada orang lain lagi yang dapat memperhatikan dan menolong kita. Jemaat GKI Immanuel Kota Lama yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pertanyaan buat kita adalah, siapakah di antara kita yang tidak pernah merasakan adanya pertolongan orang lain dalam hidup ini? Saya ulang pertanyaannya. Siapakah di antara kita yang tidak pernah merasakan adanya pertolongan orang lain dalam hidup ini? Jawabannya adalah bahwa setiap orang atau setiap kita pasti pernah mengalami atau merasakan pertolongan orang lain dalam hidup. Baik dari suami, dari istri, dari anak-anak, dari cucu-cucu, dari tetangga, dari saudara atau keluarga, dari teman sekerja, dari pimpinan, bahkan pertolongan yang datang dari siapa saja yang pernah kita jumpai dalam hidup ini. Yang jelas bahwa siapapun kita yang namanya manusia pasti tidak akan dapat bertahan hidup tanpa pertolongan orang lain. Mengapa begitu pentingnya pertolongan orang lain dalam hidup ini? Apalagi pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Tentu kita pernah merasakan dan itu sangat penting bahkan berarti dalam hidup ini. Jemaat GKI Immanuel Kota Lama yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar dari kehidupan si pemazmur. Sebagaimana pembacaan firman Tuhan
saat ini, yaitu Mazmur 121 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 dengan judul Tuhan Penjaga Israel. Ketika mengalami tantangan serta pergumulan dalam hidup, si pemazmur mengungkapkan atau terungkap sebuah pernyataan sikap sebagai harapan adanya pertolongan dalam hidupnya. Jemaat GKI Immanuel Kota Lama yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Kita lihat dan perhatikan serta simak pada ayatnya yang pertama. Pada ayatnya yang pertama, di situ menjelaskan mengapa si pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?" Saya ulang. Mengapa si pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?" Ungkapan perasaan hati ini menunjukkan adanya perasaan takut terhadap ancaman musuh bagi keselamatan hidupnya. Sehingga situasi sulit yang sementara dialaminya, si pemazmur bertanya dalam ungkapannya, dalam syairnya dari pembacaan ini, "Dari manakah akan datang pertolongan?" Ungkapan hatinya ini diucapkan sambil mengarahkan pandangannya ke gunung-gunung. Ungkapan ini penuh dengan harapan, penuh dengan perenungan diri. Siapakah sesungguhnya yang akan dapat menolong aku? Jemaat GKI Immanuel Kota Lama yang diberkati Tuhan. Bukankah seringkali, bahkan terkadang kita pun pernah berkata demikian. Ketika kita mengalami situasi hidup yang membuat kita menjadi takut. Dan kita saja atau kita pasti pernah berkata, "Oh Tuhan, siapakah atau adakah orang yang dapat menolongku? Adakah orang yang dapat menolong diriku atau keluargaku atau persekutuanku?" Pertanyaan ini pernah bahkan terkadang kita ucapkan. Ayatnya yang kedua. Pada ayatnya yang kedua jelas atau menjelaskan bahwa pernyataan sikap si pemazmur atas jawaban pada ayatnya yang pertama berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Ini adalah jawaban yang sangat tepat. Jawaban yang sangat baik dan benar dari orang-orang yang berhikmat. Karena pengakuan ini atau kepercayaan ini didasarkan atas imannya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh mengaku bahwa Tuhanlah sebagai penolongnya. Tuhanlah penolong hidupnya dan bukan pertolongan yang berasal dari manusia. Tentu dalam hidup ini kita juga akan menjawab seperti itu. Kita juga pernah menjawab sebagaimana jawaban si pemazmur tadi. Namun terkadang pula kita tidak menjawab, kita tidak memberikan jawaban yang pasti dan yang benar. Seperti apa kata pemazmur? Bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Seringkali pertolongan yang kita harapkan dan yang kita dambakan, yang membuat kita merasa kuat adalah pertolongan dari orang lain, pertolongan dari manusia. Tetapi kita ingat
bahwa pertolongan dari Tuhan adalah tepat, kekal dan abadi, tiada batasnya, apapun keberadaan hidup kita. Tetapi ketika kita berharap dan meminta pertolongan dari Tuhan, maka hati-hatilah kita. Tidak akan bertahan lama, bahkan akan memunculkan masalah, persoalan, bahkan pergumulan yang jauh lebih berat dari yang kita alami. Jemaat GKI Immanuel Kota Lama yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-8. Mengapa pernyataan si pemazmur mengatakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Itu berarti Allah atau Tuhan berkuasa atas hidup dan mati kita. Bahkan berkuasa atas segala ciptaan yang telah diciptakannya. Dan Tuhan adalah penguasa hidup serta alam semesta. Yang kedua, karena Tuhan berdasarkan pembacaan Alkitab ayatnya yang ketiga dikatakan, Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah. Itu berarti Tuhan memberi kekuatan dikala kita tak mampu berjalan. Dikala kita tidak mampu melangkah. Maka ada pengakuan dari si pemazmur bahwa Tuhan sama sekali takkan membiarkan kaki kita goyah. Bagian yang ketiga dikatakan, Tuhanlah penjagamu yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Ya, karena di dalam Amsal 15 ayatnya yang ketiga mengatakan bahwa mata Tuhan ada di setiap waktu dan keadaan, mengamati langkah juang kita. Bayangkan kemana kita akan berlari menjauhi rohnya. Sekalipun kita berada di dalam dunia orang mati, di situ Tuhan ada dan sedang melihat kita. Bahkan dikatakan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jemaat GKI Immanuel Kota Lama yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Bagian yang ketiga pada ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ketujuh dikatakan bahwa Tuhanlah naunganmu terhadap teriknya panas matahari yang menyakitkan di kala siang dan dinginnya bulan di kala malam. Bahkan Dia menaungi kita terhadap kecelakaan. Dan dikatakan bahwa Tuhanlah penjaga nyawamu. Luar biasa jemaat. Kita bangga punya Allah seperti Dia. Karena Tuhan tidak saja menjaga tubuh kita secara jasmani, tetapi Dia juga menjaga nyawa kita. Bersyukurlah jemaat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, sungguh agung dan luar biasa. Dahsyat dalam hidup ini. Karena Dia menjaga nyawa kita. Kita tidak perlu takut dalam menjalani hidup ini. Itu berarti Tuhan sebagai atap, Tuhan sebagai payung, Tuhan sebagai selimut yang selalu dan senantiasa melindungi kita dalam segala kondisi, dalam segala keberadaan hidup kita, dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan hidup berat sekalipun. Tuhan selalu siap menolong kita.
asalkan kita juga berkata kepada pemazmur, Tuhanlah penolong. Penolongku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayatnya yang ke-8 mengatakan, Tuhanlah penjagamu. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bukankah itu janji Tuhan dalam hidup kita? Janji penyertaan Tuhan, janji pertolongan Tuhan tanpa batas, tanpa dibatasi oleh waktu, tetapi kekal selama-lamanya. Pertolongan Tuhan berlaku atas kita sepanjang hidup ini, masih diperkenankan Tuhan bagi kita sekalian. Jemaat yang diberkati dan yang mengasihi Tuhan. Lalu apa makna rohani di balik pembacaan Alkitab? Mazmur 121 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Yang harus menjadi pelajaran berharga dalam hidup ini. Yang harus kita jadikan sebagai pedoman ketika kita melangkah menjalani kehidupan ini dalam berbagai kenyataan hidup yang kita akan alami di hari ini, tetapi juga di hari-hari yang akan datang. Yang pertama, jika demikian pertolongan Tuhan bagi kita, jika Tuhan siap menolong kita dalam keadaan apapun, jika pertolongan Tuhan tanpa batas waktu, mengapa kita sering meragukan kemahakuasaan Tuhan dalam hidup ini? Ketika kita mengalami, merasakan, menghadapi badai kehidupan yang silih berganti terjadi dalam hidup ini. Sehingga kita pun dapat berkata seperti si pemazmur, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Tidak perlu kita bertanya, pertolongan kita dari mana? Siapa yang dapat menolong kita? Karena Allah kita, Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Matanya ada di segala tempat mengawasi kita. Baik orang yang baik, tapi juga orang yang jahat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Justru sebaliknya, dengan tegas kita harus berkata bahwa pertolonganku, pertolongan keluargaku, pertolongan persekutuanku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena Dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta, bahkan menciptakan manusia. Itu berarti otoritas Allah terus berlaku atas hidup dan kehidupan kita. Tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita kecewa, tidak perlu kita bingung mencari pertolongan agar supaya kita dapat keluar dari kemelut hidup. Tetapi harus yakin dan percaya. Percaya akan pertolongan Tuhan. Dan bila perlu kita katakan bahwa pertolonganku adalah dari Gunung Sion yang kokoh dan tidak akan pernah, tidak akan mudah goyah, rapuh dan runtuh. Mazmur 62 ayat 2 hingga ayat yang ketiga mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab padanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah.
Percayakah kita akan hal ini? Percayakah jemaat akan pernyataan janji Tuhan dalam firman-Nya bagi kita? Dalam keberadaan hidup yang sementara kita jalani. Kita tidak tahu akan berakhir kapan. Tetapi kita harus percaya, yakin dengan sungguh bahwa pertolongan Tuhan, pertolongan yang datang dari Tuhan, tepat dan indah pada waktunya, akan datang sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, waktu yang tepat dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Badai ini akan berlalu, virus ini akan sirna, dan kita akan kembali melakukan aktivitas kita sebagaimana apa yang kita harapkan. Percayalah bahwa Yesus Tuhan adalah gunung batu kita, keselamatan kita. Dia adalah benteng kekuatan kita. Kita tidak akan goyah. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup. Berharaplah kepada Dia. Berharaplah akan pertolongan Tuhan. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Bahkan jangan mendua hati. Karena kita tidak akan layak. Kalau engkau siap untuk membajak, jangan menoleh ke belakang. Kalau siap untuk percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah penolong kita, 100% percayakan hidup. Percayakan keseluruhan keberadaan hidupmu. Sesulit apapun hidup ini, berharaplah dan terus jadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup. Jadikan Tuhan sebagai penolong yang tidak akan pernah tertidur dan tidak pernah akan terlelap. Jangan pernah merasa takut dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Dan saat kapanpun juga. Jadikan Tuhan sebagai sahabat setia kita. Yang pasti siap menemani kita dalam segala keadaan. Karena janji penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Janji berkat-Nya tidak pernah gagal. Atau janji Tuhan adalah ya dan amin. Datang tepat pada waktunya. Dan yakinlah bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang mempercayakan hidupnya sebagai penolong, janji Tuhan akan ditepati dalam hidupnya. Janji penyertaan Tuhan, janji pertolongan Tuhan, janji berkat Tuhan akan terjadi karena Dia tidak pernah ingkar janji. Jemaat GKI Immanuel Kota Lama yang diberkati oleh Tuhan. Ratapan 3 ayat 26 mengatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ketika kita belum merasakan adanya pertolongan Tuhan, janganlah membuat kita kecil hati, kecewa atau gusar. Karena terkadang Tuhan ingin menguji kita. Sejauh mana kesetiaan kita, ketaatan kita di dalam hidup ini. Ketika menghadapi persoalan hidup, tantangan hidup, dan kita berharap kepada Dia. Terkadang Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk terus mau berubah, bertobat, kembali pada jalan yang dikehendakinya. Sehingga pertolongan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Tenang dalam rumah kita masing-masing. Diam dalam rumah kita masing-masing. Diam di dalam kamar kita masing-masing. Naikkan doa, mohon pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Ratapan 3 ayat 26 tadi mengatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan.
Itu berarti kita tidak menanti pertolongan Tuhan dengan bersungut-sungut. Karena Tuhan adalah penolong kita. Kita tidak perlu takut. Ibrani 13 ayat 6. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jemaat GKI Immanuel Kota Lama yang diberkati Tuhan. Kita terus percaya. Kita terus berharap. Kita terus mengandalkan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai benteng kekuatan dan keselamatan kita. Dia maha mendengar. Karena firman-Nya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dan pendengarannya tidak terlambat untuk mendengar seru, doa, dan permohonan kita. Tuhan memberkati firman. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan
masuk dalam doa syukur untuk mengawali perjalanan hidup kita masing-masing, baik sebagai pribadi tapi juga sebagai keluarga. Mari kita tenangkan hati dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuliskan itu dalam loh hati kami dan Roh Kudus menolong kami untuk terus memberlakukan kebenaran firman Tuhan. Ingatkan kami bahwa dalam situasi sulit hidup ini, dalam situasi menghadap persoalan penyakit corona, kami terus menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup ini. Karena Dia siap sedia menolong dan menyelamatkan kita. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu bimbang akan pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan datang dalam setiap pribadi dan keluarga tepat pada waktunya. Hari ini kita akan melangkah. Kita pasti melangkah bersama dengan Kristus. Karena kita telah mengawali hidup ini dengan berdoa, bersyukur, serta membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita yang terus menerangi perjalanan kehidupan kita dan menuntun kita pada jalan yang dikehendaki Tuhan. Dan kita terus mengetahui ke arah mana seharusnya kita melangkah di hari ini. Hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, kehidupan kami sekalian dalam menjalani kehidupan ini di hari ini. Sejak pagi, siang hingga pada malam hari. Dalam kesibukan keberadaan hidup kami masing-masing. Di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Walaupun kami tidak melakukan aktivitas sebagaimana seharusnya. Kami harus ada di rumah. Tapi Tuhan terus ada buat kami. Kami mohon kasih, damai dan sukacita Allah, keselamatan Allah mewarnai perjalanan kehidupan umat. Mewarnai perjalanan hidup kami sekalian di hari ini, tapi juga di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tidak takut, kami tidak bimbang. Karena kami punya Allah yang selalu tepat janji. Tidak pernah ingkar janji. Bahwa janji penyertaan, janji pertolongan Tuhan, bahkan janji berkat-Nya terus akan kami rasakan tercurah dalam hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa menyerahkan setiap orang dalam keberadaan hidup mereka masing-masing. Dalam pergumulan hidup mereka seberat apapun, Tuhan lihat, tilik, dan tolong mereka. Angkat mereka dari kesesakan hidup. Angkat mereka dari kemelut hidup. Bebaskan mereka dari keterikatan keduniawian mereka. Bebaskan mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Hiburkan mereka yang berduka. Dan jawab setiap doa yang naik tepat pada waktu Tuhan. Baik sebagai anak-anak, sebagai orang tua, tapi juga sebagai apapun kami, Tuhan ada selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Memberkati para hamba-hamba Tuhan dalam keberadaan hidup mereka masing-masing. Memberkati bangsa dan negara kami. Para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara. Para mantri, dokter, dan suster. Yang terus mempersembahkan hidup mereka. Guna melayani setiap pasien yang menderita karena virus corona yang mereka alami. Selamatkan mereka, selamatkan seisi rumah tangga mereka. Selamatkan umat-Mu, Jemaat GKI Immanuel Kota Lama. Bebaskan kami ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan layakkan kami menikmati hidup ini bersama dengan Kristus sepanjang hari hidup kami. Memberkati anak-anak muda yang selalu dan senantiasa setia bekerja dan melayani di tempat ini.
Pakai mereka secara luar biasa. Taruh hikmat buat mereka. Taruh keselamatan buat mereka. Jawab mereka tepat pada waktu. Apa yang menjadi harapan, pergumulan, dan cita-cita mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap melangkah di hari ini. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Baik kami yang ada di Nabire, di luar Nabire, bahkan di luar Papua. Janji penyertaan, pertolongan, dan berkat Tuhan mulai hari ini terjadi. Terus kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Kristus penyelamat kami. Kami berdoa, bersyukur, dan berserah kepadamu, ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Demikian doa dan renungan yang telah kita lalui bersama. Atas perhatian dan kebersamaan kita diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Waktu